Hai, kembali lagi dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini pada tanggal 5 Juni saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul, jangan takut, jangan diam. Dan firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, seringkali dalam menghadapi pergumulan hidup, kita seringkali merasa gentar, ingin mundur dari iman kita dengan berbagai macam alasan. Kita tidak merasa cukup kuat, kita tidak merasa cukup layak, kita tidak merasa cukup benar, dan juga kita merasa tidak cukup setia untuk bertahan. Semua alasan yang kita berikan itu seolah-olah kita bisa mempause kehidupan kekristenan kita. It's like lalu melanjutkannya lagi satu hari nanti ketika kita sudah merasa cukup kuat, cukup layak, cukup benar, dan cukup setia. Faktanya adalah kekristenan kita tidak bisa di-pause. Pilihannya adalah untuk terus berlari dalam pertandingan iman ini atau tertinggal, bahkan out of the game. Saya pikir Dr. Lukas, si penulis Kisah Para Rasul, memberikan kita satu resep mujarab untuk menyembuhkan sindrom ketakutan kita. Ia tidak hanya sekedar menasihati kita untuk tidak takut, melainkan juga memberikan petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita takut, yaitu untuk terus memberitakan Injil dan tidak berdiam diri. Saya suka banget itu. Daripada takut, yuk kita terus memberitakan Injil dan tidak berdiam diri. Resep yang aneh menurut saya, merespon situasi dengan sikap berlawanan dari apa yang lazim. Biasanya orang kalau takut, dia get scared, duck. Tapi Lukas mengajarkan kita untuk ketika kita takut, beritakan Injil, jangan diam. Lazimnya orang yang lelah akan berhenti berlari, namun kita diajar untuk terus berlari. Lazimnya orang yang berulang kali gagal akan menyerah, namun kita diajar untuk terus berusaha. Saya pikir itulah hebatnya iman, untuk terus berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menabrak ketakutan kita dengan prinsip yang berlawanan, untuk melakukan apa yang kita pikir tidak mungkin bisa dilakukan, untuk terus mencoba ketika kita gagal, untuk terus berlari ketika kita lelah, untuk terus memberitakan firman ketika kita tidak merasakan bahwa Allah itu dekat dalam hidup kita. Dan saudara bisa lihat apa yang akan terjadi nanti, bahwa Tuhan melanjutkan hidup saudara. Tuhan menuntun saudara melanjutkan hidup sampai kesudahannya. I pray for you guys. Amrih mulyo dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.